Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku soli dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembelajaran daring kita hari ini kita akan mereview materi PPKN dan IPS kelas 6 SDIT Insan Mulia Kediri Lombok yang disampaikan oleh Ustaz Zainur Arifin SPD. Nah, materi yang akan kita review pada hari ini adalah materi PPKN dan IPS. Yang pertama, tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga, negara-negara ASEAN, yaitu karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Yang terakhir, perubahan sosial atau globalisasi yang akan kita fokuskan pada contoh perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita memulai di materi pertama, terlebih dahulu persiapkan catatannya, dicatat hal-hal penting yang dirasa penting dalam materi ini, dicatat di buku tulis masing-masing. Mulai, yang pertama, penerapan nilai Pancasila dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Butir-butir sila Pancasila antara lain percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Kemudian saling bekerja sama antar umat beragama. Kemudian saling menghormati kebebasan beragama. Itu penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama. Kita lanjut ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menitik beratkan pada sikap kemanusiaan. Penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila antara lain sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena kepada orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sebagai contoh, semua anak Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan. Nah, itu penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai sila Pancasila yang ketiga. 1. Menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. 3. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Sebagai contoh, berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan penerapan nilai-nilai sila ketiga. Sila keempat, Pancasila. Beberapa contoh penerapan nilai sila keempat Pancasila antara lain, 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Pancasila, sila yang kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun contoh penerapan sila kelima Pancasila antara lain menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,
Yang kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. 3. Suka bekerja keras. 4. Menghargai hasil kerja keras orang lain. Contoh sederhananya adalah untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, kita juga wajib menjaga kebersihan lingkungan. Baik, itu contoh penerapan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Jika pedoman hidup ini dijalankan dengan baik, maka kehidupan kita akan aman dan sejahtera. Namun, sangat disayangkan karena masih banyak warga masyarakat yang belum menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Akibatnya masih tampak ketidakharmonisan dan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Kita lanjut ke materi yang kedua tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Sebagai contoh, menjaga kebersihan kelas merupakan tanggung jawab siswa. Kemudian, menyadari bahwa membuang sampah pada tempatnya akan membuat lingkungan nyaman. Contoh yang ketiga juga, mengantri di halte dilakukan atas kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Ini merupakan contoh pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri ini dilakukan tanpa paksaan. Dilakukan juga atas kesadaran sendiri untuk kepentingan bersama. Kedua, pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas. Pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas dilakukan untuk memenuhi tuntutan tugas dari seseorang. Contoh, guru mengajar dan membimbing siswa sebagai bentuk tanggung jawabnya. Jadi guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan dan membimbing siswa. Kemudian contoh yang kedua, polisi mengatur lalu lintas sebagai bentuk terhadap tanggung jawabnya terhadap tugasnya. Yang ketiga, dokter dan perawat merawat pasien dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, kira-kira dari dua contoh pelaksanaan tanggung jawab ini, pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri dan pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas, adakah lagi yang bisa menyebutkan contoh-contoh lainnya? Silahkan ditulis di buku catatannya. Baik, lanjut ke materi IPS. Karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Negara ASEAN terdiri dari 10 negara. Karakteristik geografis negara-negara ASEAN umumnya memiliki banyak kesamaan, antara lain memiliki dataran rendah yang luas, banyak sungai, iklimnya tropis, banyak gunung api. Nah, kesamaan tersebut membuat negara-negara ASEAN cocok dijadikan lahan pertanian karena kondisi tanah yang subur dan iklim tropis. Tahukah kamu negara-negara anggota ASEAN? Antara lain Indonesia, Filipina, Laos, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari Malaysia. Malaysia memiliki karakteristik geografis
yang terdiri dari dua wilayah atau dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia memiliki kenampakan alam berupa gunung, diantaranya Gunung Tahan dan Gunung Kinabalu. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Negara Malaysia tidak asing bagi kita karena sering kita dengar dan merupakan negara tetangga yang paling dekat dengan kita. Kenampakan alam Malaysia. Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi di Malaysia dengan ketinggian 4.101 meter di atas permukaan laut, terletak di wilayah negara bagian Sabah. Keadaan sosial ekonomi Malaysia. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Tiongkok, Melayu, India, Asia, orang Iban atau Dayak, dan orang Kazan yang umumnya bekerja di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Industri yang banyak kita kenal di Malaysia adalah industri kelapa sawit yang dijadikan minyak. Yang kedua, negara Singapura. Karakteristik geografis wilayah negara Singapura terdiri atas beberapa pulau berupa daratan rendah yang rata. Singapura banyak membuat daratan baru atau reklamasi pantai untuk menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah. Wilayah Singapura dikelilingi oleh lautan berupa pulau kecil. Penampakan alam Singapura. Titik tertinggi di Singapura yaitu Bukit Timah Hill dengan tinggi 166 meter di atas permukaan laut. Keadaan sosial ekonomi dan Singapura. Karakteristik sosial dan ekonomi. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa, serta sisanya orang Melayu dan India yang umumnya bekerja di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Nah, tahukah kalian, Singapura merupakan salah satu tujuan wisata dari banyak turis mancanegara. Kenapa begitu? Karena Singapura merupakan negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang pesat dan banyak memiliki gedung-gedung tinggi. Nah, salah satu yang kita kenal juga patung Lion di Singapura. Kita ke negara yang ketiga, Thailand dengan ibu kota Bangkok. Karakteristik geografis negara Thailand, luas wilayahnya kurang lebih 513.120 km persegi, berupa dataran rendah yang subur karena dialiri oleh sungai Chao Phraya. Terdapat gunung Itanon yang memiliki ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Keadaan sosial dan ekonomi Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Thailand merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Asia Tenggara. Thailand juga mengandalkan pariwisata sebagai salah satu penyumbang keuangan negaranya. Salah satu pantai yang terkenal adalah Pantai Phuket di Thailand. Kemudian yang keempat, Filipina. Ibu kotanya adalah Manila. Terdiri dari 7.107 pulau dengan luas total daratan diperkirakan 344.448 km persegi. Pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Filipina terkenal dengan pertanian padi bukitnya yang diperkenalkan kira-kira 2000 tahun yang lalu oleh suku Batak. Padi bukit terletak di lereng-lereng perbukitan
di Provinsi Ifugao dan berada di ketinggian 5.000 kaki di atas permukaan laut. Nah, kalau diperhatikan ini mirip sekali dengan yang ada di Ubud di Bali. Yang kelima, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki luas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan. Nah, ini juga negara Brunei Darussalam ini yang berbatasan darat langsung dengan negara Indonesia karena kita masih berada satu pulau, yaitu di Pulau Kalimantan. Penampakan alamnya berupa perbukitan, dataran rendah, dan rawa. Keadaan sosial ekonomi Brunei Darussalam, mayoritas penduduknya adalah orang Melayu yang memeluk agama Islam. Kegiatan ekonomi penduduknya umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Negara ini mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air. Salah satu objek yang terkenal sekali di Brunei Darussalam adalah objek wisata Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di kota Bandar Seri Begawan. Kota Bandar Seri Begawan adalah ibu kota dari Brunei Darussalam. Kita ke negara Kamboja. Kamboja memiliki area seluas 181.035 km persegi berupa wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap dan dikelilingi oleh dataran tinggi plato. Danau Tonle Sap merupakan salah satu penampakan alam terunik di Kamboja. Karena pada musim kemarau, luas danau ini hanya 2.590 km persegi, sedangkan pada musim penghujan, luasnya bertambah menjadi 24.605 km persegi. Jadi ketika musim kemarau, danaunya surut, sangat luas sekali surutnya, sampai dengan 22.000 km persegi. Tetapi ketika musim hujan bertambah dengan sangat cepat. Negara ketujuh, Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang tidak memiliki garis pantai. Wah, ternyata ini hanya berupa daratan. Perhatikan. Nah, di bagian ini Laos berbatasan dengan Vietnam, kemudian Thailand, Myanmar, Kamboja. Tapi dia tidak memiliki garis pantai. Laos memiliki penampakan alam berupa perbukitan, dataran rendah, dan rawa. Sebagian besar penduduknya adalah beragama Buddha yang umumnya memiliki kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Kemudian yang ke-8, negara Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Nah, kalau tadi Laos tidak memiliki garis pantai, sekarang di bagian pinggirnya adalah negara Vietnam. Negara Vietnam memiliki penampakan alam berupa pegunungan dan dataran tinggi di bagian barat laut. Mayoritas penduduknya beragama Buddha dan delta Sungai Mekong yang ada di Vietnam memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Salah satunya dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Ingatkah kalian bahwasanya di Indonesia juga terdapat pasar yang berada di atas sungai, yaitu Sungai Apung. Pasar Apung, mohon maaf. Pasar Apung ini mirip juga dengan yang ada di delta Sungai Mekong di Vietnam. Myanmar, wilayah selatannya berupa dataran rendah, kemudian dikelilingi
berupa dataran, wilayah timurnya berupa dataran tinggi, bagian tengahnya dialiri oleh Sungai Irrawaddy. Mayoritas penduduknya adalah orang Burma. Kegiatan ekonomi Myanmar umumnya di bidang pertanian. Myanmar memiliki tanah yang subur karena terdapat banyak aliran sungai. Terakhir, Timor Leste merupakan negara baru yang terletak di Asia Tenggara, tetapi belum bergabung dengan organisasi ASEAN. Sebelumnya, Timor Leste adalah salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Timor Timur yang kemudian memerdekakan diri. Nah, sayang sekali ya, Timor Leste ini meminta untuk memerdekakan diri sehingga terpisah dari Indonesia. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai bergunung-gunung. Mayoritas penduduknya adalah agama Kristen yang berasal dari suku Timur. Kegiatan ekonomi penduduknya adalah pertanian, ternakan, dan pertambangan. Nah, ini kurang lebih mirip dengan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, kita ke materi yang keempat. Globalisasi atau perubahan sosial. Globalisasi berasal dari kata global, artinya seluruh dunia. Globalisasi diartikan sebagai menyatunya seluruh dunia. Globalisasi dapat juga diartikan sebagai proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara dengan negara lain. Dengan kemajuan teknologi, setiap orang dapat berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Kita akan bahas contoh globalisasi atau perubahan sosial. Beberapa contoh globalisasi di bidang komunikasi. Nah, kita banyak menemukan sekarang komputer, salah satu alat komunikasi modern. Komputer yang dulunya kita tahu kita hanya bisa menggunakan mesin ketik yang jadul sekali. Sekarang kita sudah bisa menggunakan komputer secara praktis. Kemudian di bidang pariwisata, globalisasi membantu perkembangan pariwisata Indonesia. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Karena dengan adanya globalisasi, orang dari luar negeri bebas berkunjung tentunya dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh negara kita. Bebas berkunjung ke negara kita sehingga mereka ketika mereka datang berkunjung ke negara kita, secara otomatis ekonomi kita juga bisa berjalan. Bidang transportasi. Sarana transportasi juga membantu perkembangan globalisasi. Pesawat contohnya. Sudah bukan sesuatu yang aneh bagi kita untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat. Baik, kita akan bahas satu. Di bidang komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan baik lisan maupun tulisan melalui media perantara. Perkembangan teknologi komunikasi mendorong terjadinya globalisasi. Salah satu alat komunikasi modern yang penting saat ini adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi membuat jarak dan waktu bukan hambatan dalam berkomunikasi. Bidang pariwisata. Indonesia memiliki alam yang indah dan sudah terkenal ke luar negeri. Perkembangan sarana transportasi dan teknologi komunikasi mempercepat kemajuan di bidang pariwisata. Perkembangan teknologi mempermudah promosi wisata ke luar negeri. Bidang transportasi. Saat ini masyarakat sudah terbiasa melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang ke negara lain. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi di bidang transportasi yang menyebabkan terjadinya globalisasi atau perubahan sosial. Jadi bukan sesuatu yang
bukan sesuatu yang aneh lagi bagi masyarakat Indonesia untuk mengunjungi negara-negara lain, karena semakin mudah kita mengunjungi dengan adanya perkembangan teknologi di bidang transportasi. Baik, itu saja review materi yang Ustadz sampaikan hari ini. Semoga semua yang sudah dicatat, hal-hal yang penting, yang dirasa penting, bisa bermanfaat untuk Ananda mempersiapkan diri dalam belajar. Baik, terima kasih. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.